Konsep dasar. 1. Pengertian. Ekonomi mikro Islam berarti suatu sistem yang di dalamnya terdapat perilaku beberapa individu, baik sebagai konsumen, produsen, atau tenaga kerja yang dalam kegiatan ekonominya selalu diilhami oleh nilai keislaman. Permasalahan ekonomi Islam. Keinginan, nyaris tanpa batas. Maksud dari nyaris tanpa batas dalam ekonomi mikro Islam adalah bahwa manusia memiliki keinginan yang luas dan beragam dalam hal konsumsi barang dan jasa. Namun, dalam konteks ekonomi Islam, ada batasan yang diberlakukan oleh prinsip-prinsip syariah untuk memastikan bahwa keinginan tersebut dipenuhi dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai agama, termasuk menghindari praktik ekonomi yang dianggap haram dan memprioritaskan keinginan sosial. Sumber daya terbatas. Maksud dari sumber daya terbatas adalah bahwa terdapat keterbatasan dalam jumlah dan jenis sumber daya yang tersedia untuk individu atau bisnis dalam lingkup ekonomi mikro. Keterbatasan ini perlu dikelola dengan bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan penekanan pada keadilan sosial dalam alokasi sumber daya tersebut. 3. Pentingnya belajar ekonomi mikro syariah. Untuk mendapatkan keyakinan yang kuat tentang teori ekonomi mikro Islam, relevan dan dapat diterapkan dalam dunia nyata, menerapkan prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam dalam pengambilan keputusan. 4. Ruang lingkup. Permintaan dan penawaran asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, permintaan dan penawaran diasumsikan berdasarkan rasionalitas, yang berarti individu-individu membuat keputusan ekonomi mereka dengan bijaksana dan berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Rancang bangun ekonomi mikro Islam dibagi atas 4 bagian, yaitu landasan dasar, sistem, karakteristik, prinsip. Pertama, landasan dasar yaitu Al-Quran dan Hadits. Kedua, sistem, yaitu Islami dan Syumuli. Ketiga yaitu karakteristik, bersifat ketuhanan ilahi, ekonomi bagian kecil dari Islam, berdimensi akidah, terkait erat dengan akhlak, elastis, objektif, memiliki target sasaran tinggi, realistis. Hakikat kekayaan milik Allah dan memiliki kecakapan mengelola harta. Keempat yaitu prinsip, menurut Abdul Manan, yaitu prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati dan moralitas. Menurut Yusuf Kordahawi, norma-norma menurutnya adalah membelanjakan harta dalam kebajikan, tidak melakukan kemubatsiran dan kebersamaan.